Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita. Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Mari sekali lagi dengan segala kerendahan hati saya mengajak setiap Anda untuk kita bersama-sama membuka hati kita, pikiran kita, untuk kita disirami dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya tiap pagi ketika hati kita terbuka dan kita mendengarkan firman-Nya, berjalan bersama dengan firman-Nya, maka saya percaya sepanjang hari ini kita akan mengalami hal yang dahsyat bersama-sama dengan Tuhan. Mari saya mengajak Anda kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. This morning, pagi hari ini ya Bapak, kami kembali datang menghadap Engkau. We need your word and we need your direction Lord for this morning. Untuk apa yang kami akan kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini berbicaralah di tengah kami Roh Kudus. Ajar kami kembali supaya kami lebih mengerti lagi akan firman-Mu. Roh Kudus yang menerjemahkan dan memberikan sebuah pengertian. Roh hikmat dan roh pewahyuan turun atas hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan. Biar kami semua boleh belajar pagi hari ini sama-sama kebenaran firman-Mu. Kami dikuatkan, kami disegarkan, dan kami percaya ada kuasa yang dahsyat dalam kebenaran-Mu yang akan mengubah seluruh kehidupan kami. Bekerjalah Roh Kudus di tengah kami. We give you all the platform to do whatever you wanna do for all your people. Dimanapun mereka berada hari ini ya Bapak. Para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian. Layani setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Di rumah dimanapun yang mendengarkan program Amin pagi hari ini. Mereka boleh semua mengalami Kristus secara nyata melalui kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. 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 Selamat pagi sebelumnya saudara. Saya sekeluarga Pastor Robert Lee dan keluarga mau mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year kepada setiap Anda semua. Pagi hari ini program Amin berbeda karena memang kebetulan dengan hari tanggal 25 Desember. Itu sebabnya from our heart kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Dan saya berdoa supaya Natal ini benar-benar memberikan sesuatu artian yang luar biasa. Memberikan sebuah berkat yang khusus bagi keluarga Anda dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saudara saya mau mengajak Anda untuk kita belajar kembali firman Tuhan. Di mana tema daripada khotbah program Amin hari ini adalah spiritual versus ritual. Saudara saya percaya kata ini bukan kata yang asing. Spiritual lawan daripada ritual saudara. Saya percaya bahwa kita akan membahas begitu banyak hal tentang pagi hari ini, apa itu spiritual dan apa itu ritual. Saya berdoa supaya apa yang kita pelajari bukan untuk membandingkan atau menghakimi orang, tapi supaya kita bisa menjadikan ini bahan sebuah reflection, bahwa kita bukan menjadi orang-orang yang cuma ritual, memperhatikan hal-hal yang ritual, tapi menjadi orang-orang yang spiritual. Itu sebabnya judul khotbahnya adalah spiritual versus ritual. Dan saya mau mengajak Anda yang pertama untuk what is definition. Apa sih definisi dari spiritual dan ritual, saudara? Saya mau mulai dari sebuah ritual dulu. Kalau Anda baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ritual artinya berkenan dengan ritus, hal ilwa ritus. Apa itu ritus? Dari ritus adalah tata cara dalam upacara keagamaan. Jadi kalau kami boleh menyimpulkan, saya menyimpulkan kepada Anda bahwa ritual adalah sesuatu yang berkenan dengan tata cara dalam upacara keagamaan, saudara. Dan sedangkan what is definition daripada ritual? Ritual adalah berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan, yaitu rohani dan batin, saudara. Dalam batin itu apa, saudara? Batin adalah sesuatu yang terdapat dalam hati, sesuatu yang menyangkut jiwa, yaitu perasaan hati dan sebagainya. Sesuatu yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, saudara. Jadi kalau saya boleh simpulkan, spiritual artinya adalah sesuatu yang berhubungan dengan yang ada di dalam hati kita, jiwa kita, perasaan yang tersembunyi, yang orang lain gak tahu, tetapi cuma kita dan Tuhan yang tahu, saudara. Artinya kalau kita mengambil sebuah conclusion, saudara, spiritual artinya lebih banyak bicara mengenai hati, dan sementara ritual adalah terlalu banyak berbicara mengenai tata cara ibadah atau keagamaan, saudara. This is the definition daripada spiritual dan juga ritual. Lalu hal yang kedua yang menarik yang saya mau mengajak Anda untuk kita discuss, belajar bersama-sama pagi hari ini dalam program Amin. Apa sih ciri-ciri orang yang spiritual dan ciri-ciri orang yang ritual, saudara? Dan saudara, kalau saudara mengambil contoh daripada Alkitab,
Sekali lagi saya tidak berbicara mengenai siapapun, saya tidak menghakimi siapapun, tapi kita belajar semuanya back to the basic, yaitu Bible, saudara. Dan kalau kita pelajari di Alkitab, siapa contoh yang paling tepat kalau kita bicara mengenai hal-hal yang spiritual dan juga kita bicara mengenai hal-hal yang ritual, saudara. Dan lihat kehidupan daripada Tuhan Yesus dan juga orang Farisi, saudara. Saya percaya Anda dan saya akan setuju sekali bahwa kalau kita melihat kehidupan yang spiritual dan kehidupan yang ritual, kita bisa mengambil sebuah contoh yang paling powerful dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri sebagai orang yang sangat spiritual dan juga kehidupan orang Farisi, saudara. Nah, saudara lihat ciri-ciri orang yang ritual. Kalau kita pelajari dari kehidupan daripada orang-orang Farisi, beliau adalah pengamat hukum, penegak hukum Taurat, dan sangat teliti. Bahkan karena sangat telitinya mereka mencari, memperhatikan hal-hal yang detail, hal-hal yang kecil, terutama yang berhubungan dengan hukum Taurat, adat istiadat. Namun kebanyakan cenderung mereka bermain hakim sendiri, saudara. Contohnya ketika mereka menemukan seorang wanita berzina dalam Yohanes pasal 8, mereka cenderung langsung membuat sikap, merespon dan menghakimi, saudara, dan sebagainya. Dan Anda bisa lihat juga dalam Lukas pasal yang ke-11, di mana ketika Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan dan sebagainya. Lalu juga saudara, kalau saudara bisa baca dalam Lukas pasal 14, bagaimana ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat dan lain-lain. Begitu banyak. Ini adalah ciri-ciri orang yang ritual. Saya percaya dalam kehidupan hari-hari ini kita juga banyak sekali menemukan orang-orang yang seperti ini. Tapi sekali lagi khotbah saya hari ini bukan untuk kita membuat sebuah kacamata, membuat sebuah barometer untuk kita menghakimi orang-orang di sekitar kita. Tapi sekali lagi saudara, sekalipun Anda melihat orang-orang di sekitar Anda mungkin melakukan hal-hal seperti ini, memiliki ciri-ciri seperti ini. Tapi sekali lagi khotbah pagi hari ini bukan untuk menghakimi atau menjadi barometer mereka, tapi menjadi reflection supaya kita menjadi orang-orang yang spiritual, bukan orang-orang yang ritual, saudara. Nah, kalau Anda memperhatikan lagi ciri-ciri mereka adalah yang ritual. Mereka mengabaikan keadilan dan kasih Allah demi melakukan salah satu hukum, terutama yang berhubungan dengan ritual. Anda bisa baca itu dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-42. Lalu suka mencari pengakuan dan penerimaan atau penghormatan dari orang lain di ayat 43. Lalu maaf saudara, orang yang ritual cenderung fasik, ini adalah cenderung munafik, saudara. Sangat banyak Anda bisa baca di Alkitab dan menemukan kata-kata ini, bahwa orang-orang Farisi mereka suka mencari pengakuan, mereka suka menerima penghormatan, mereka adalah orang yang munafik, saudara. Karena memiliki kerangka berpikir bahwa Tuhan mencintai orang yang taat dan hukum pada hukum dan akan menghukum bagi orang yang tidak patuh, saudara. Memang sih saya tahu dia hakim yang adil. Bukan berarti saya ngomong ini bahwa Bapa di sorga tidak mentaati hukum dan sebagainya. Nanti di poin selanjutnya saya akan jelaskan, dan banyak sekali contoh bahwa Tuhan Yesus sendiri taat kepada hukum. Dan dia datang bukan untuk meniadakan, tapi justru menggenapi semua hukum Taurat. Tapi ada hal-hal yang kita mesti ngerti, apa itu spiritual dan apa itu ritual. Seringkali ketika orang cenderung dengan hal yang ritual, mereka lalu cenderung dengan seperti apa yang saya jelaskan tadi, saudara. Lalu kalau Anda baca Markus pasal 12 ayat 38 sampai 40 berkata, dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah yang panjang, suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah-rumah janda, sedang mereka mengelabuhi mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Garis bawahi kata mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Bukan berarti kita nggak boleh doa bagus, panjang dan sebagainya. Tapi saudara, kehidupanmu lebih penting daripada bahasa dalam doa-doamu. Nanti kita akan jelaskan, belajar dalam step yang berikutnya, saudara. Ciri-ciri ini adalah ciri-ciri orang yang ritual, saudara. Sebenarnya mereka memperhatikan hal ini, detail hukum semuanya, tapi kehidupan mereka sangat bertentangan dengan apa yang mereka lakukan, saudara. Mereka sedang mengelabuhi banyak orang
dengan ritualnya mereka sehingga mereka kelihatan rohani, tapi mereka nggak spiritual. Mereka bukan orang-orang yang rohani sebenarnya, sekalipun mereka sebenarnya kelihatannya rohani, saudara, karena mereka melakukan banyak hal ritual. Saya tahu dalam hari-hari ini kita mungkin banyak menemukan orang-orang Kristen yang ritual, dalam artian mereka secara tata agama, tata cara ibadah dan semuanya mereka sangat luar biasa. Tapi saudara, yang terpenting bukan ritual saja, saudara, tapi menjadi orang yang spiritual. Next, saya akan mengajak Anda untuk kita belajar apa sih ciri-ciri yang spiritual. Kita belajar daripada the master daripada spiritual sendiri, yaitu Yesus sendiri. Kita belajar dari prototipe yang terbaik dari orang yang spiritual, yaitu kehidupan Kristus sendiri. Saya sendiri atau siapapun tidak berani menyatakan bahwa lihat kehidupan kami, tapi kami masih belajar. Tapi saya percaya bahwa this is the challenging, ini sesuatu yang harus kita lakukan secara komit, secara luar biasa, bayar harga, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang spiritual, saudara. Dan maestro kita dan role model kita adalah kehidupan Yesus sendiri. Dan saya mengajak Anda, yuk kita pelajari apa itu ciri-ciri spiritual, belajar dari the life of Jesus Christ. Saudara, Yesus mengajarkan tidak hanya harus mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi sesama, adalah sama pentingnya, saudara. Kalau saudara pelajari, Yesus selalu ngomong hukum yang terutama, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah the cross, itulah philosophy of the cross. Kalau Anda tanya what is the definition daripada cross, yaitu love God and love people. Itu yang Tuhan ajarkan, tidak ada hukum yang lebih besar daripada hukum ini, saudara. Contoh waktu Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, Matius 12 ayat 11. Tapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat, saudara. Ini adalah mereka lebih mencenderungkan bahwa Yesus sendiri mengajarkan yang spiritual, ciri-cirinya adalah bukan cuma mengasihi Allah dengan segenap hati, tapi mengasihi sesama. Bahkan Rasul Paulus berkata, kalau seseorang yang berkata dia punya kasih tapi tidak berbuat baik, tidak melakukan sesuatu, seperti tong kosong nyaring bunyinya, saudara. Dan ketika orang berkata bahwa mengenal Allah tapi tidak ada kasih dalam hidupnya, itu adalah pembohong, saudara. Jadi saudara, spiritual tidak cuma memperhatikan hal-hal yang detail tata cara ibadah, tapi mereka lebih pada prakteknya, saudara. Bahwa kasih itu lebih besar hukum kasih daripada hukum Taurat, saudara. Dan itu yang Yesus ajarkan, itu yang Yesus lakukan. Dikatakan memang secara hari Sabat ritual orang gak boleh bekerja tapi mengkhususkan diri. Tapi bagaimana Yesus berkata ketika ada orang yang terjatuh, ada domba yang masuk jurang dan sebagainya di hari Sabat, saudara. Bukankah kita akan menolong? Itu yang Yesus lakukan. Bukan berarti dia menyepelekan hukum Taurat, tapi Yesus sedang mengajarkan orang jangan cuma memperhatikan hal-hal yang ritual saja, tapi yang spiritual itu juga penting, saudara. Matius 9, 11-13 berkata, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada muridnya, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah pelajari firman ini yang Tuhan bilang. Yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sekali lagi, kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus, begitu berbeda dengan kehidupan orang Farisi yang cuma fokus dengan hal-hal yang ritual, keagamaan, detail. Lalu akhirnya mereka cenderung memperhatikan hidup orang lain, membanding-bandingkan, menganggap diri mereka paling rohani, paling roh dan sebagainya. Lalu mulai membuat sebuah kotak-kotak bahwa mereka golongan orang benar, orang ini gak benar dan sebagainya. Sementara Yesus tidak, dia duduk makan dengan orang berdosa, bukan berarti Yesus setuju dengan dosanya. Yesus benci dengan dosanya, jelas. Anda dan saya harus perhatikan baik-baik. Kita gak boleh kompromi dengan dosa, dan kita harus benci dosa. Tapi kita gak boleh membenci orangnya.
Karena mereka justru membutuhkan keselamatan. Justru mereka membutuhkan direction daripada Tuhan. Supaya mereka bisa berbalik kepada Tuhan. Makanya Tuhan berkata jelas sekali, pelajari firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan. Yesus lebih minta supaya Anda dan saya memiliki belas kasihan yang luar biasa. Hal-hal yang spiritual daripada hal-hal yang ritual. Begitu banyak orang di dunia ini yang begitu rohani kelihatannya. Ritualnya bagus sekali, tapi mereka ngomong doang, nggak ada action. Mereka nggak melihat ketika orang mengalami kesusahan dan sebagainya. Saudara, saya masih ingat ketika pandemik mulai, Tuhan ngomong banyak hal. Nak, berbuat baik. Nak, berbuat baik, berbagi. Saya bersyukur sampai hari ini pas hari Natal tanggal 25 kita melakukan hal-hal yang mungkin nggak terlalu besar, tapi minimal kami melakukan hal-hal yang memberikan dampak positif. Memberkati, menolong, memberikan encouragement kepada banyak orang, saudara. Ini yang Tuhan inginkan. Ciri-ciri yang spiritual belajar dari Yesus. Dan Anda lihat, saudara, ada begitu banyak kejadian lain yang Yesus juga terangkan kepada orang Farisi. Ketika ia ataupun muridnya seolah-olah melanggar, tanda kutip, hari Sabat dan hukum Taurat. Jawaban Yesus hampir sama di ayat 13 tadi, saudara. Yang kuhendaki ialah belas kasihan. Matius 12 ayat 7 berkata, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Sekali lagi, dalam beberapa banyak kasus, Yesus selalu menekankan belas kasihan penting. Yesus selalu menekankan bahwa yang kuhendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Kita memang bagus ketika kita melakukan persembahan, melakukan hal-hal yang ritual. Tapi Tuhan bilang kita harus punya belas kasihan. Percuma kalau kita ngomong adalah seorang yang agamawi, yang orang yang taat dengan segala macam ritual, kalau kita tidak punya kasih. Makanya dikatakan kalau Kristen tidak memiliki kasih, saudara, kita seperti tong kosong nyaring bunyinya. Kita nggak berguna, saudara. Karena saya percaya kalau kita bicara mengenai kasih Kristus ada dalam kita, pasti kita akan berbuat baik. Bukankah ada ayat berkata, Yesus yang diurapi dengan kuat kuasa daripada sorga, yang maha tinggi, berjalan berkeliling berbuat baik. Sebenarnya ini menjadi sebuah role model. This is the spiritual. Bukan cuma membicara atau memperhatikan hal-hal yang ritual saja. Semuanya didasarkan oleh kasih, belas kasihan, bukan hukum Taurat atau hukum semata-mata. Hari ini Anda bisa belajar dari story orang Samaria yang baik hati. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Belajar dari parabel, perumpamaan daripada Good Samaritan, orang Samarian yang baik hati, saudara. Ini luar biasa sekali. Saya setiap kali membacanya, ini menjadi sebuah reflection dalam kehidupan saya. Supaya kita golongan imam atau golongan Lewi atau golongan apapun, pendeta, hamba Tuhan, orang-orang yang melayani. Tapi saudara, banyak kali kita harus belajar seperti orang Samarian. Mereka nggak tahu hal-hal yang ritual. Mereka tidak terlalu ngerti banyak tentang tata cara ibadah dan sebagainya. Tapi saudara, mereka melakukan, mereka punya kasih dan belas kasihan. Kalau saudara baca Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37, Anda akan menemukan hal yang luar biasa. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 26, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis pada hukum Taurat? Apa yang kau baca? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepada mereka, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tapi Yesus membenarkan dirinya. Orang itu berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Saudara, dikatakan jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam, ini yang pertama, golongan imam, turun melalui jalan itu. Imam adalah orang-orang yang sangat detail dengan semua ritual. Dia melihat orang itu tetapi ia melewatinya ke seberang jalan. Demikian juga orang Lewi, orang-orang yang melayani ibadah, tata cara ibadah semuanya. Orang-orang yang melayani dalam bait Allah.
Apa yang dikatakan ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah orang Samaria, orang-orang yang gak ngerti tentang ritual ibadah, tata cara ibadah mungkin saudara secara detail seperti imam dan Lewi. Tapi apa yang dia lakukan, perhatikan baik-baik. Yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. This is very touching my heart. Para imam lewat lalu nyebrang aja. Para orang Lewi, imam dan Lewi adalah orang-orang yang sangat detail dengan segala macam tata cara ibadah dan ritual. Tapi mereka tidak tergerak oleh belas kasihan. Sementara orang Samarian yang lewat, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ayat 34, ia berkata kepadanya, lalu membalut lukanya. Sesudah ia menyiram dengan minyak dan anggur, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya lalu dia datang lagi menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang itu? Yesus bertanya. Menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Lalu Yesus berkata, pergilah, perbuatlah demikian. Jadi kita bisa melihat dari perumpamaan yang diberikan Yesus, bagaimana dari golongan imam, golongan Lewi sekali lagi sedang lewat dan melihat bahwa orang itu baru saja dipukuli, dirampok habis-habisan, tapi mereka tidak melakukan apapun apalagi menolongnya. Justru dengar baik-baik, orang Samaria yang menolong, memulihkan lukanya, merawat, bahkan extra mile-nya. Dia membawa orang ini kepada penginapan dan merawat di situ benar-benar pulih, memberikan uang dan suruh orang penginapan merawat dan menjaganya, bahkan menitipkan uang. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi saya katakan, golongan imam, golongan Lewi, saya tidak menghakimi, ada perwakilan simbol yang cukup menggambarkan orang-orang yang pasti menjunjung tinggi hukum, peraturan, tata cara ibadah, ritual dan sebagainya. Namun mereka mengabaikan hukum yang terutama. Apa itu? Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Sekali lagi kalau kita perhatikan ciri-ciri, sekali lagi, spiritual itu bicara mengenai kasih, mengenai hati. Sementara ritual itu bicara tentang tata cara atau aturan. Saya tahu saudara, kita semua menemukan orang-orang di sekitar kita yang saklek banget dengan peraturan, aturan dan segala macam. Tetapi saudara, seringkali kita melihat mereka gak seimbang karena mereka tidak memiliki keseimbangan seperti spiritual, kasih. Sekali lagi saudara, ada begitu banyak orang yang mungkin bisa berkhotbah dengan begitu dahsyat saudara. Tapi kalau kita mengkhotbahkan tapi kita gak punya kasih saudara, kita gak seimbang saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya pagi hari ini bukan untuk menghakimi siapapun, tidak menghakimi pendeta manapun, tapi kita belajar mengintrospeksi. Apakah kita menjadi orang-orang yang ritual, hanya memperhatikan tata cara ibadah, hanya memperhatikan ada begitu banyak hal yang detail, yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya kita bukan orang yang spiritual karena kita gak memiliki kasih dan belas kasihan seperti yang Tuhan inginkan. Kalau kita perhatikan sekali lagi, selain itu ciri lain dari orang spiritual adalah terbuka untuk diintervensi oleh Tuhan. Belajar dari kehidupan Rasul Petrus, Kisah Rasul pasal yang 10 ayat yang 9. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, tiba-tiba kira-kira pukul 12:30 siang, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Anda tahu ini ceritanya. Ia merasa lapar dan ingin makan, tapi sementara makanan yang disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi dengan kuasa ilahi. Tiba-tiba Rasul Petrus dipenuhi kuasa ilahi. Lalu dia melihat tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudut, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara dan berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi jawab Petrus menjawab, tidak Tuhan, sebab aku tidak pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Dia memperhatikan ritual, tata cara, aturan hukum Taurat. Tapi lalu kedengaranlah sebuah suara yang saya sebut adalah intervensi dari sorga. Kedengaran pula suara untuk kedua kalinya berkata,
Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram, saudara. Saudara, bukan, dengar baik-baik, selevel daripada Rasul Petrus, dia pun sempat terjebak dengan hal-hal yang ritual, saudara. Padahal Tuhan memberikan sesuatu yang spiritual, yang mungkin bertentangan kelihatannya dengan aturan yang pernah dia ketahui, dia jalani dan dia pelajari, saudara. Namun hingga akhirnya Tuhan sendiri berkata di ayat 15 bahwa apa yang Tuhan katakan halal, sekalipun menurut pengertian sendiri itu adalah najis, saudara. Seringkali, sekali lagi, begitu juga dalam kehidupan kita. Kita sering terpatok pada sebuah perintah, sebuah aturan. Padahal sewaktu-waktu Tuhan bisa mengubah plan, mengubah aturan, mengubah sesuatu yang mungkin awalnya kita pegang erat, saudara. Dan Yesus berkata, apa yang aku nyatakan halal, kamu harus nyatakan halal. Dan hari itu Rasul Petrus, saudara, orang yang selevel dia, bisa siap diintervensi. Karena saya percaya orang yang spiritual, somehow kita mesti fleksibel dengan direction daripada Tuhan, tuntunan daripada Roh Kudus. Jangan jadi orang yang kaku, saudara. Ketika kita percaya satu hal, saya percaya itu bagus, saudara. Tapi percaya Tuhan di atas segala hukum dan aturan apapun. Bahkan ciri-ciri orang spiritual, karena bicara mengenai hati lagi, dia mengasihi Tuhan, dia siap diintervensi oleh apapun. Dalam banyak hal, saudara, saya mengkhotbahkan ini, saya dengar ini, saya tahu ini. Tapi tiba-tiba Roh Kudus ngomong, saya siap diintervensi. Saya berkata, Tuhan, saya dengan sukacita, sukarela memberikan diri saya dengan sukacita dan sukarela untuk diatur oleh Tuhan. Saya berdoa orang-orang yang spiritual adalah orang yang gak patok saklek dengan sesuatu hal. Tapi kadang-kadang dia fleksibel, tergantung intervensi daripada Roh Kudus. Saya gak ngomong bahwa Anda boleh diintervensi oleh manusia manapun, tapi Anda tidak pernah bisa melawan ketika hidupmu mau diintervensi sama Tuhan. Sekali lagi, spiritual bicara mengenai hati kita dengan Tuhan, dan kita juga gak keberatan kalau hidup kita diintervensi sama Tuhan. Hal yang terakhir yang saya mau bagikan, lalu what should we do? Apa yang mesti kita lakukan? Apa sih yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal penting yang menurut saya ini yang harus kita lakukan ketika kita tahu pengertian spiritual dan ritual. Kita ngerti nih ciri-ciri spiritual dan ritual, dan kita belajar dari kehidupan Yesus. Lalu what we should do? Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, saya mau bagikan kepada Anda, yaitu meneladani hidup Kristus. Matius 5 ayat 7, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Jadi sekali lagi, saya gak ngomong habis ini kita gak usah pakai ritual, gak pernah melatihkan ritual, gak usah ini. Enggak, saudara. Ingat sekali lagi, yang perlu kita lakukan adalah meneladani hidup Sang Maestro atau role model sejati spiritual, yaitu Yesus sendiri. Teladani hidup dia. Dia gak datang bukan untuk meniadakan semua ritual. Tapi saudara, jangan sampai kita patok pada ritual dan kita gak menjadi orang yang spiritual. Itu maksud saya. Bukan berarti kita datang untuk meniadakan semua ritual, semua hal-hal yang penting yang kita lakukan. Tapi saudara, dengar sekali lagi, kita meneladani hidup Tuhan. Dia datang bukan untuk meniadakan, tapi justru menggenapi. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus bukan meniadakan, tapi dia juga siap diintervensi oleh Bapaknya. Dan karena makanannya dia, prioritasnya dia bukan melakukan kehendaknya, tapi kehendak Tuhan, kehendak Bapaknya. Matius 5 ayat 19, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya, jika tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu yang dikerjakan anak. Dari kehidupan Yesus kita bisa melihat, yang pertama, kehidupan Tuhan sangatlah spiritual. Dan kita bisa melihat dari 2 poin tadi. Namun ada hal yang menarik. Yang pertama, dia sangat menghormati setiap peraturan, setiap aturan, setiap hukum. Bahkan dengar baik-baik, ini yang tadi saya janjikan saya akan bahas di next point. Bahkan Yesus sendiri tetap bayar pajak, saudara. Bahkan dia dikatakan datang untuk menggenapi setiap hukum, bukan meniadakannya. Waktu dia bersama-sama muridnya bicara mengenai pajak, Anda ngerti semua. Dia menyuruh Petrus memancing, mengambil ikan, dan di dalam itu ada koin, bayar pajak untuk Yesus. Yesus sendiri menghormati aturan, dan dia juga ketika ditanya, perlu gak kita bayar pajak? Yesus ngajari,
bagian Allah, lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kamu untuk lakukan pada Allah, lakukan juga pada pemimpin. Semua Tuhan ajarkan. Jadi sekali lagi, Yesus gak pernah mengintervensi sesuatu yang jelek untuk melawan aturan atau melawan hukum. Dia datang untuk menggenapi. Tapi dia juga mengajarkan kita untuk siap diintervensi. Ketika Bapak mengintervensi, ketika heaven invasi dalam kehidupan kita apapun, kita harus tidak boleh saklek tapi fleksibel. Sekalipun ada ritual-ritual, saudara. Karena sekali lagi, Tuhan kita lebih besar dari semua ritual apapun. Yang setuju katakan amin. Lalu saudara, Anda bisa pelajari sama-sama. Yang kedua, apa yang mesti kita lakukan, Pastor Robert? Yang pertama sekali lagi meneladani hidup Tuhan, karena dia adalah role model daripada spiritual. Yang kedua adalah jangan menilai orang dengan perspektif kita. Hal yang mesti kita lakukan adalah jangan menilai, menghakimi orang dengan perspektif kita. Oh dia ini gak rohani, oh dia gak gini dan semuanya. Nobody knows apa yang ada di hati kita dan apa yang di hati orang lain. Bahkan hari ini khotbah saya tentang spiritual versus spiritual. Bukan berarti habis ini Anda mulai men-searching orang lalu membuat adjustment kepada mereka. Enggak, saudara. Kita enggak boleh menghakimi. Bahkan yang perlu Anda lakukan, saya sharing ke Anda, encourage Anda bahwa jangan menilai orang dengan perspektif kita. Do not just judge the people. Saudara, jangan menghakimi orang. Seringkali ini yang jadi ciri ritual, cenderung membandingkan apa yang dia lakukan dengan orang lain lakukan. Menganggap dirinya lebih rohani, menganggap dirinya lebih dewasa. Lalu tiba-tiba dengar khotbah, oh ini gak enak khotbahnya, gak bisa. Oh gak makan dan semuanya. Saya kasih tahu buat Anda, saya percaya satu hal, siapapun yang menyampaikan, selama dia menyampaikan firman Tuhan, Anda memiliki filosofi air, merendahkan diri Anda. Tidak menganggap bahwa orang yang menyampaikan firman lebih rendah dari Anda. Karena filosofi air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Selama Anda membuat diri Anda lebih rendah dikit dari siapapun, saya percaya Anda akan belajar sesuatu dan Anda akan diberkati dari orang itu. Dan ini yang saya lakukan. Bahkan tadi pagi di doa pagi, saudara, ada seorang anak kecil sekolah minggu di tempat kami sharing. Ketika saya merendahkan diri saya dan buka hati, I'm so blessed dengan apa yang mereka sampaikan. Dan ini saya sampaikan, jangan menjadi orang yang ritual, cenderung menghakimi, membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Dan seringkali kita tidak tahu, mungkin apa yang orang lain lakukan itu adalah perintahan Tuhan, arahan Tuhan. Mungkin waktu dia melakukan sesuatu yang aneh, lalu Anda bilang, oh sesat, aneh, gak seperti itu ritualnya. Saya kasih tahu, jangan menilai orang dengan perspektif Anda. Anda lihat di Alkitab, ada seorang nabi disuruh Tuhan telanjang lalu keliling tempat itu. Apakah Anda melihat itu, Anda berkata ini gak rohani, gak ritual? Kita gak pernah bisa menghakimi siapapun. Ada orang-orang yang disuruh Tuhan melakukan sesuatu yang mungkin gak make sense buat kita. Tapi jangan menilai orang dengan perspektif kita. Dan ada begitu banyak saya bisa bagikan di Alkitab cerita-cerita tentang orang-orang yang diperintahkan Tuhan melakukan sesuatu yang rodok aneh, sedikit aneh, saudara. Tapi kita gak boleh tetap menghakimi mereka. Contoh juga ketika orang Farisi dan Yesus. Orang Farisi selalu saja mengkritik, menghakimi Yesus. Mengapa begini, mengapa begitu dan lain-lain. Dengan menggunakan aturan atau hukum yang mereka pegang, yaitu hukum Musa dan hukum Taurat. Padahal yang Yesus lakukan adalah perintah Bapaknya. Yang Yesus lakukan adalah revelation from the heaven. Jadi saudara, Anda gak pernah tahu ketika orang melakukan sesuatu atas perintah, atas arahan Tuhan. Lalu Anda main adjust mereka karena sekali lagi ritualnya kita, saudara. Hukum yang kita tahu, pelajaran yang kita tahu. Saudara, saya mau kasih tahu sebuah rahasia yang cukup menggagetkan banyak orang. Saya berkata, ketika saya masuk dalam kedalaman dengan Tuhan, saya menemukan satu hal, bahwa sebenarnya hidup kita gak banyak tahu, bahkan tidak tahu apa-apa. Tapi kita sok tahu, saudara. Saudara, di Alkitab saya kasih tahu, Anda akan baca dan menemukan banyak hal yang kita gak ngerti. Jalanmu bukan jalanku, pikiranmu bukan pikiranku. Seringkali apa yang Tuhan pikirkan itu gak sama dengan apa yang kita pikirkan. Saya gak ngomongin orang, tapi ini hidup saya sendiri. Saya menemukan ketika saya semakin kenal Tuhan, saya semakin masuk ke dalaman. Saya tahu satu hal, bahwa hidup saya rapuh tanpa Tuhan. Saya membutuhkan Tuhan, saya membutuhkan direction, saya membutuhkan suaranya tiap hari. Karena saya semakin tahu banyak hal, bahwa satu hal saja semakin yang saya banyak tahu adalah saya sebenarnya tidak tahu apa-apa.
Dan saya sangat membutuhkan Tuhan. Apa yang saya tahu, saya anggap tahu, saya pelajari, saya dengar, ternyata belum tentu semuanya itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Itu sebabnya saya mengajak Anda, jangan menghakimi orang, jangan melihat orang dengan perspektif kita. Saudara belajar dari kehidupan Samuel. Ketika saudara dia disuruh Tuhan, diutus Tuhan kepada anak-anak Isai, mengurapi salah satu anak Isai menjadi raja. Saudara temukan apa yang terjadi. Dia melihat, wah ini luar biasa. Tapi Tuhan berkata, 2 Korintus 4 ayat 16, sebab kami tidak tawar hati. Maksud saya saudara, ketika Anda mempelajari ini saudara, Anda menemukan bahwa Samuel ternyata salah. Tuhan bilang, aku gak lihat apa yang dilihat manusia, tapi dilihat hati. Dan akhirnya Tuhan memilih Daud. Lalu 2 Korintus 4 ayat 16 maksud saya, di situ juga dikatakan, sebab kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya, spiritual, kami diperbarui dari hari ke hari. Kita jangan melihat orang dari luarnya saja. Kita nggak pernah tahu, ternyata dia adalah orang yang spiritual, yang batinianya, manusia rohnya sangat kuat sekali. Saudara. Jadi sekali lagi, jangan menghakimi, jangan melihat orang, menilai orang dari perspektif kita. Yang ketiga, memprioritaskan diri kita pada hal-hal yang spiritual, bukan yang ritual, saudara. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bahkan semuanya akan ditambahkan. Ayo set prioritas kita kepada hal-hal yang spiritual, hal-hal yang gak kelihatan mungkin, tapi saudara itu adalah hal-hal yang penting saudara. Yang keempat, yang terakhir, lalu saya akan tutup saudara, fokus pada unseen factor, hal-hal yang mempengaruhi kehidupan kita secara nyata daripada sekedar tata cara ibadah dan memperbaikinya. Sekali lagi yang keempat adalah fokus kepada unseen factor, faktor atau faktor-faktor yang gak kelihatan, tapi sangat mempengaruhi hidup Anda dan saya secara nyata daripada sekedar tata cara ibadah dan memperbaikinya. Anda bisa lihat contoh Kain dan Habel, Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar karena Allah berkenan kepada persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. 1 Yohanes 3 ayat 12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adik yang benar. Saudara akan menemukan ketika Anda membaca ini, lalu Anda baca juga Markus 12 ayat 42 sampai 43 tentang janda 2 peser ketika memberikan persembahan dan Tuhan berkata dia memberi yang terbaik. Lalu Anda juga baca tentang Matius 19, 16, 22 tentang orang muda yang kaya. Ketika dia bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku perbuat? Dan dia bilang, aku udah berbuat ini. Tuhan bilang, bagus, semua tinggal satu. Jual hartamu dan bagi kepada orang, ikut aku. Dan dia sedih karena begitu banyak hartanya, saudara. Saudara, dalam ketiga cerita tersebut, saudara akan melihat semua memiliki poin yang sama. Ada unseen factor yang gak dilihat orang, tapi itu mempengaruhi kehidupan orang, saudara. Kain dikatakan jahat. Kain padahal memberikan persembahan yang terbaik juga untuk Tuhan, tapi dikatakan jahat. Sementara Habel dikatakan benar, saudara. Janda 2 peser dikatakan memberi terbaik, dan dia memberi yang terbaik, saudara, daripada semua orang yang ada di situ. Orang kaya muda yang terlihat saleh, taat, dikatakan sudah melakukan semua perintah, bahkan mengasihi sesama. Tetapi saudara, perhatikan baik-baik, ketika Tuhan minta dia untuk meninggalkan semua hartanya, dia gagal. Jadi sekali lagi saudara, ada begitu banyak unseen factor yang kita gak tahu dalam kehidupan kita. Tapi saya berdoa melalui pelajaran hari ini, mari kita menjadi orang-orang yang spiritual, yang tidak cuma memperhatikan tata cara atau ritual, tapi memperhatikan hal-hal yang lebih penting, yaitu spiritual. Sekali lagi saudara, saya berdoa dari tempat ini supaya Anda menjadi orang-orang yang spiritual dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba sudah selesai, tapi aku berdoa Engkau belum selesai. Bekerjalah, jamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Hari ini kami mengambil keputusan untuk menjadi orang-orang yang spiritual, bukan cuma yang ritual Tuhan.
Hamba berdoa mampukan kami, Roh Kudus, aku berdoa berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Biar firman ini jadi rema dalam hidup mereka. Mereka diberikan kekuatan, kemampuan untuk melakukannya. Kami mengambil sebuah role model, yaitu hidup-Mu sendiri Yesus, sebagai orang yang spiritual. Dan hamba berdoa berkati umat-Mu, biar mereka menjadi orang Kristen yang dewasa, orang-orang yang spiritual. I bless them, Lord, with abundantly and overflowing. In Jesus' mighty name. Amin. 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 Sekali lagi, saudara, saya berdoa, mari kita membuat sebuah keputusan untuk menjadi orang-orang yang spiritual, sehingga kehidupan Anda akan menjadi berkat buat banyak orang. May God bless you. And sekali lagi, have a great day this morning. Dan sekali lagi kami sekeluarga mengucapkan Merry Christmas, Happy New Year, and see you next year. God bless you.